Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Kembali lagi di Liahona English Course. Nah, libur masih tinggal beberapa hari lagi, bukan panjang, libur tinggal beberapa hari lagi. Nah, sambil kalian menikmati waktu yang sedikit libur ini, Abang ingin memberikan sebuah penjelasan dari sebuah tesis yang akan kalian pelajari nantinya bila mana kalian masuk sekolah. Nah, tesis apa yang ingin Abang jelaskan kepada kalian semua? Nah, Abang sudah mempersiapkan presentasi Abang atau slide-nya Abang. Oke, Abang harap kalian bisa melihat dengan sangat jelas slide ini yang sudah Abang convert dalam bentuk PDF. Jadi, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai present continuous, usage, and example. Yang mana present continuous ini adalah kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini. Oke, usage and example, penggunaan dan contoh-contohnya. Jadi, Abang akan memberitahu kalian bagaimana cara menggunakan present continuous beserta dengan contoh-contohnya supaya kalian memahami dengan lebih baik. Sebelum kita masuk ke rumus dari present continuous ini, Abang akan mengajak kalian melihat sebuah gambar. Nah, bila kalian lihat gambar ini, look at the picture. Jadi, fokus pada gambar. Oke, Abang minta kalian melihat gambarnya. Pada gambar ini terdapat anggota keluarga yang berada di living room, yang mana setiap dari anggota keluarga melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, setiap dari anggota keluarga juga sudah diberikan nomor-nomor untuk memudahkan kita nantinya untuk membuat ke dalam kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Ada nomor 1, kita sebut aja namanya si Ucok, yang dimana si Ucok sedang menonton olahraga di TV. Kemudian ada nomor 2 nih. Oke, anggota keluarga yang kedua yaitu si Katie, kita sebut aja si Katie yang mana dia sedang tertidur di lantai. Kemudian nomor 3, anggota keluarga yang ketiga kita sebut aja namanya si Butet yang dimana dia sedang mendengarkan musik. Kemudian anggota yang selanjutnya yang nomor 4 kita sebut aja namanya si Dogi, yang dimana dia sedang makan sandwich. Dan kemudian anggota yang terakhir yang duduk di sofa yang memegang koran yaitu adalah orang tua. Nah, kalau kalian lihat dari setiap anggota keluarga, mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda, yang dimana kegiatan tersebut dilakukan di mana kegiatan tersebut maksud Abang sedang berlangsung pada saat itu juga. Oke, masih berlangsung kegiatan tersebut. Nah, untuk membuatnya ke dalam present continuous atau membuat kalimatnya dalam present continuous, kita akan memulai dari anggota keluarga yang nomor 1, si Ucok. Si Ucok ini sedang menonton olahraga. Bahasa Inggrisnya, bila mana kita masukin ke dalam bahasa Inggris, atau membuat kalimatnya ke dalam bahasa Inggris, Ucok is watching sport on TV. Oke. Kemudian yang kedua, Katie is tidur, sleeping on the floor. Very good. Number 3, si Butet mendengarkan, bahasa Inggrisnya listen. Oke, listening. Karena ini kegiatan yang sedang berlangsung, maka kata kerjanya kita menambahkan ini, adik ya. Butet is listening to music. Good job.
Number 4. Oke, doggy. Bahasa Inggris makan, eat. Tambahkan ing. Eating. Kalimatnya dalam bahasa Inggris. Doggy is eating sandwich. Very good. Number 5. Orang tua. Parents. Oke. Membaca bahasa Inggrisnya adalah read. Jangan lupa tambahkan ing menjadi reading. Jadi kalimat yang tepat adalah sudah kita masukkan ke dalam present continuous menjadi parents are reading newspaper. So easy, right? So if you look at the pictures, most of the members or each member in this living room, they are doing different activity. Okay. Jadi setiap anggota dari keluarga ini yang sedang duduk di ruang tamu, mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Jadi kegiatan yang mereka lakukan yang sedang berlangsung saat ini, kita wajib dan harus, bukan wajib, tapi harus menggunakan tenses present continuous tense. Oke, karena mereka sedang melakukan kegiatan itu saat itu juga, atau masih berlangsung saat itu juga. Oke, nah untuk memudahkan kalian lagi, di sini abang sudah membuat rumusnya, yang dimana rumus dari present continuous ini yaitu subjek, yang dimana subjek dalam bahasa Inggris yang sering sekali kalian dengar ini, okay, atau bahkan sudah mengetahuinya, ada I, he, she, it, you, we, they. Nah, setiap dari subjek ini menggunakan to be pada present continuous tense. Nah, pastikan dalam menggunakan to be-nya kalian harus tepat. Yang mana subjek dari I menggunakan to be am, he, she, dan it menggunakan to be is, sementara you, we, they to be-nya adalah are. Setelah subjek diikuti to be, kemudian diikuti oleh kata kerja yang disertai dengan ing. Ini adalah rumus dari present continuous tense. Oke, paham ya adik-adik? Nah, untuk memudahkan kalian, bukan memudahkan, untuk membantu kalian agar lebih memahaminya, memahami tenses ini, tense present continuous tense ini lebih cepat dan lebih lancar. Oke, abang sudah mempersiapkan latihan. Atau soal. Oke. Nah, di sini slide yang pada page yang keempat, halaman yang keempat, terdapat beberapa soal. Ada 8 soal yang dimana kita akan mengerjakan ini secara bersama-sama. Supaya kalian lebih memahami cara menggunakan present continuous tense ini. Ingat kembali lagi di dalam mindset kalian, oke, cara berpikir kalian bahwa present continuous ini digunakan pada waktu yang sedang berlangsung, oke, pada saat ini juga. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini juga, seperti yang sedang abang lakukan saat ini, sedang mengajar. I am teaching or I am explaining about present continuous to you. Okay, so I am explaining. Abang sedang menjelaskan present continuous tentang present continuous kepada kalian. Jadi kegiatan ini masih berlangsung. Kecuali nanti abang mengakhiri dengan mengatakan thank you, berarti sudah berakhir itu. Oke. Nah,
Kembali, tambah panjang lebar supaya waktunya tidak terlalu panjang. Present continuous ini, latihannya terdapat 8. Nah, soal nomor pertama. Sam, kata kerja yang di dalam kurung yaitu drink, yang dimana belum ada to be, dan kata kerjanya juga belum ditambahkan ing. Nah, tugas kalian adalah membuatnya ke dalam bentuk present continuous. Jadi, jawabannya adalah Sam, karena Sam adalah laki-laki, yang dimana to be dari laki-laki adalah is. Jadi he pakai is, he itu adalah untuk pria, she itu untuk perempuan, it itu untuk benda. Benda itu bisa binatang atau tumbuh-tumbuhan. Jadi ingat he, she, it menggunakan to be dari is. Nah kembali ke soal. Jadi Sam, jawabannya adalah Sam is drinking some milk. So that is the answer for number 1, for the question of number 1. Sam is drinking some milk. Yang artinya Sam sedang minum. Minum apa? Susu. Beberapa susu. Next, number 2. You, to be dari you, are. Very good. Dan yang dimana kata kerja di dalam kurung ini belum ditambahkan ing, jadi tugas kita adalah, tugas kalian menambahkan ing-nya. You are standing on my foot. Kamu sedang berdiri atau kamu lagi berdiri di atas kiku. Mungkin tidak sengaja dia sedang berdiri di atas kakinya. Number 3. Mike ini nama. Nah, ini mana Mike ini digunakan untuk nama pria. Mike pakai to be is staying at this hotel. Mike sedang menginap. Stay artinya bisa tinggal, bisa menginap. Jadi jangan berfokus pada satu arti sewaktu kita menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris. Karena satu kata dalam bahasa Inggris artinya bisa banyak ya adik-adik ya. Jadi Mike is staying at this hotel. Yang artinya Mike sedang menginap di hotel ini. Number 4. You, to be dari you adalah are, kemudian sit. Sit duduk. You are, tambahkan in. You are sitting in my place. Kamu sedang duduk di tempatku atau di tempat saya. Nah, kemudian soal yang kelima. We, subjeknya adalah we. To be dari we adalah are. Dan kata kerja yang di dalam kurung adalah have. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran huruf E pada soal nomor 5 ini, huruf E-nya ini kita akan buang sewaktu kita mengubahnya ke dalam present continuous. Jadi huruf E pada soal yang nomor 5 ini, yaitu have, kita buang sewaktu kita menambahkan ing-nya menjadi having. Jadi E ini tidak ada lagi. Karena kita sudah buang. Kenapa kita buang? Karena kita menambahkan ing-nya tadi. Untuk menjadi present continuous. Jadi jawabannya menjadi, we are having a good time. Yang artinya, kami sedang memiliki waktu yang menyenangkan atau waktu yang baik. Next, number 6. I can't talk now. Aku tidak dapat berbicara sekarang. I wash, kata kerja dalam kurung wash, yang artinya wash itu bisa mencuci. Tapi kita lihat kalimat selanjutnya apa yang dia cuci. My hair.
Oh, jadi dia sedang mencuci rambutnya. Oke, atau mengkeramas rambutnya. Subjeknya adalah I, jadi to be dari I adalah am. Nah, jadi kalau kita jadi jawabannya menjadi I am washing. I am washing my hair. Okay, I am washing my hair. Aku sedang keramas rambutku. Aku lagi mengkeramas rambutku atau aku sedang mencuci rambutku. Itu dia artinya. Jadi I can't talk now. I can't talk now because I am washing my hair. Oke, aku nggak bisa berbicara sekarang karena aku sedang keramas rambut. Itu dia ya. Next, number 7. Team and shoe. Nah, perhatikan pada soal nomor 8. Oke, pada soal nomor 8 terdapat 2 nama, yaitu Tim dan Shu. Nah, biasanya kalian di sini yang kejebak. Tim and Shu kan ada laki-laki dan ada perempuan, Bang. Jadi to be mana yang kita gunakan? Apakah is, apakah are? Itu dia. Biasanya adik-adik sering sekali terjebak di sini. Oke, terjebak karena jenis kelaminnya. Oke, pada subjeknya. Oke, pada subjeknya ada tim dan ada shoe. Berarti ada perempuan dan laki-laki. Berarti kita akan menggunakan to be-nya is. Nah, bila mana subjeknya itu ada 2 orang, oke, mau tim, koma, Uco, koma, Budi, koma, and Shu, itu subjeknya lebih dari 1 orang. Jadi kalau subjeknya lebih dari 1 orang, maka to be yang kita gunakan adalah are, tetap are. Oke. Ingat ya, kalau subjeknya lebih dari 1 orang, meskipun namanya ada banyak-banyak, kemudian disertai dengan kata penghubung and, dan, maka jumlah dari subjek itu lebih dari 1 orang atau banyak. Jadi kita harus menggunakan to be atau kata kerja bantu are pada present continuous. Nah, kata kerja pada soal yang nomor 7 ini sama mirip dengan nomor 5, yang dimana kata kerjanya berakhiran huruf E. Jadi, sewaktu kita menambahkan ing pada kata kerja write ini, maka huruf E tersebut kita buang. Kita nggak menggunakannya, langsung kita menulis writing. Dan jawabannya adalah Tim and Shu are writing letters. Tim dan Shu sedang menulis surat-surat. Oke, gampang. Kemudian soal yang terakhir, it. To be dari it adalah is. Snow. Snow artinya bersalju. Nah, snow bisa itu bentuk, bisa itu kata kerja dan juga bisa juga kata benda. Tapi pada soal ini atau pada kalimat ini, snow itu berfungsi sebagai kata kerja ya adik-adik. Nah, kalau kalian melihat kata snow, oke, tinggal tambahkan ing-nya aja sewaktu mengubahnya ke dalam present continuous. Yang mana jawabannya menjadi it is snowing now. Oke. Wow, sekarang sedang bersalju. Itu di dalam bahasa Indonesia. Sekarang sedang bersalju. Oke, atau sekarang lagi bersalju. Nah, mudahkan setelah kita menjawab ini secara bersama-sama, mudahkan untuk mempelajari present continuous. Yang ingin Abang beritahukan kepada kalian untuk lebih cepat mempelajari tenses ini adalah mempraktekkannya atau berlatih tenses ini setiap harinya. Bila kalian menghafal rumusnya, itu akan sulit untuk memahami bagaimana cara menggunakannya.
Jadi lebih seringlah berlatih atau practice these tenses in your daily conversation. Okay, supaya you get used to. Kamu terbiasa menggunakan tenses ini. Kamu terbiasa menggunakan tenses ini. Oke, sebelum mengakhirinya, mari kita mengulangi kembali soal-soal ini dengan menjawabnya secara bersama-sama supaya kalian lebih memahaminya lagi dengan baik. Number 1, Sam is drinking some milk. Kalian nggak usah mengartikannya ke dalam bahasa Inggris. Yang penting kalian tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalian nggak perlu mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Yang penting kalian tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke? Sam is drinking some milk. Number 2, you are standing on my foot. Number 3, Mike is staying at this hotel. Number 4, you are sitting in my place. Number 5, we are having, ingat huruf E-nya dibuang, sewaktu ditambahkan I menjadi having. We are having a good time. Number 6, I can't talk now. I am washing my hair. Number 7, Dean and Shu are writing letters. The last number 8, it is snowing now. Nah, your job, tugas kalian adalah menuliskan kembali jawaban yang sudah Abang katakan tadi di buku tulis kalian. Supaya kalian belajar menulis kata-katanya dengan benar. Oke, jadi itu tugas kalian. Setelah kalian menulisnya, berlatihlah. Ingat, berlatih, jangan dihafal ya, Dik ya. Berlatih ya. Oke, berlatih. Semoga penjelasan yang Abang berikan ini tentang present continuous bermanfaat buat kalian, sehingga kalian bisa menjawab soal-soal di sekolah, khususnya MAPEL, mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah, dengan lebih mudah. Bila kalian ada pertanyaan yang mana kalian masih bingung atau masih belum paham, kalian bisa menuliskan komentar kalian di kolom komentar pada kontennya. Oke. Terima kasih banyak di mana kalian telah menonton channelnya Abang. Semoga ini bermanfaat buat kalian, karena sebentar lagi akan masuk sekolah, dan mudah buat kalian akhirnya untuk bisa belajar bahasa Inggris. Kembali lagi Abang ingin memberitahukan kepada kalian bahwa bahasa Inggris ini bukanlah sesuatu hal yang dapat mengukur intelligence kalian atau IQ kalian, tetapi bahasa Inggris ini merupakan keterampilan yang kita perlukan untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang asing. Oke, bila mana kita memiliki keterampilan dalam berbahasa Inggris, ini akan membantu kita untuk mudah dalam beradaptasi kepada orang-orang asing, dan juga membantu kalian mungkin mudah dalam mencapai atau meraih chasing your dream, mimpimu, baik dalam pekerjaan, dalam education, atau dalam segala aspek yang ingin kalian kejar. Oke, cukup sekian materi penjelasan Abang akan present continuous. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi pada penjelasan Abang selanjutnya. Happy holiday. Bye-bye.